Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Tina. Masuk Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Kita ada janji ya hari ini ya? Iya. Kemarin saya udah minta waktu Ibu kan ya, saya mau masuk ke kelas Ibu, kita mau observasi. Tapi sebelum saya masuk ke kelas Ibu, kan Ibu sudah menyiapkan ya, kemarin saya sudah bilang minta 1 RPP gitu ya. Saya mau menanyakan beberapa hal dulu sebelum kita masuk, supaya nanti ketika saya masuk, saya tahu apa yang harus saya lihat dari pembelajaran Ibu. Pokok bahasannya apa ya Ibu hari ini? Hari ini tadi itu pokok bahasanya matematika tentang bilangan bulat negatif. Matematika ya, mata pelajarannya matematika bilangan bulat negatif. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini apa Ibu? Tujuannya yang pertama anak bisa definisi bilangan bulat negatif, terus dia bisa menyelesaikan soal, kemudian sifat-sifat bilangan bulat negatif, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu ya, ada kurang lebih ada 3 tujuan pembelajaran. Untuk kemampuan siswa sendiri yang Ibu harapkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kalau harapannya sih mereka bisa lebih tahu itu bilangan bulat negatif itu bagaimana, kemudian bagaimana penerapannya, bagaimana mereka menghitungnya pada saat penyelenggaraan operasi. Oke, itu ya. Oke, baik Ibu ya. Jadi kemampuan yang Ibu harapkan untuk anak didik peserta didik hari ini adalah mereka mampu menggunakan, pada akhirnya mampu menggunakan bilangan bulat itu di kehidupan sehari-hari. Baik Ibu, luar biasa sekali ya tujuannya, kemudian apa yang Ibu harapkan hari ini. Saya ingin mengetahui juga apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk Ibu melakukan pembelajaran pada hari ini. Persiapannya yang pertama ya saya membuat perencanaan terlebih dahulu dengan menyiapkan RPP, kemudian membuat slide-slide untuk materi pembelajaran agar bisa melihat kemampuan muridnya. Oke, berarti Ibu menggunakan nanti ada tayangan ya, tayangan video. Oke, materi. Selanjutnya Ibu, tahapan pembelajarannya bagaimana nanti yang akan dilakukan di kelas? Untuk tahapan pembelajarannya, yang pertama ya seperti tahapan yang di RPP itu penyampaian tujuan, kemudian penggunaan media, kegiatan intinya, di mana di sana nanti ada doa, kemudian ice breaking, penyampaian materi, kita kerja kelompok nanti di sana, kemudian menarik kesimpulan dari kerja kelompok itu, kemudian Oke, jadi runtut ya Ibu ya. Kalau di RPP-nya nanti Ibu akan melaksanakan seperti itu. Baik. Untuk RPP yang sudah Ibu buat, dari rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat, Ibu kan punya bayangan apa sih kira-kira yang akan sulit dipahami oleh siswa? Mungkin ada ya di penerapan pada saat operasi penjumlahannya nanti. Mungkin di sana ada satu kebingungan antara penjumlahannya, oh ini negatif, ini positif, kemudian kok bisa nanti dia positifnya lebih besar, ada negatifnya lebih besar, hasilnya kok bisa menjadi positif, itu nanti di bagian operasinya, di hasil penjumlahannya. Berarti Ibu, tantangan Ibu nanti akan di sana ya, yang akan Ibu rasakan, tapi kita akan lihat nanti terjadi atau tidak seperti itu. Nah, dalam rencana yang sudah Ibu buat tadi, metodenya apa saja yang Ibu gunakan? Metodenya yaitu pertama kelompok. Oke, diskusi kelompok. Kemudian tanya jawab, kemudian tayangan slide tadi. Oke, jadi ada pembelajaran kooperatif ya, diskusi kelompok. Baik Ibu. Berarti alat yang akan Ibu gunakan apa saja Ibu? Infokus sama paling buku pelajaran siswa. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu ini kenapa Ibu memilih media itu gitu? Kok pakai Infokus? Yang pertama ya, media Infokus. Kenapa saya menggunakan itu? Mungkin anak sudah jenuh dengan kita menyampaikan materi di papan tulis, pasti yang dari tahap-tahap ini kan sesuai dengan zaman ya, sesuai dengan kodrat zamannya, kita mengikuti teknologi. Betul. Mungkin di sana bisa menjadi penyemangat anak-anak, bagaimana mereka akan belajar, semangat juga.
Jadi bervariatif ya Ibu ya, nggak cuman Ibu saja yang menyampaikan, tapi akan ada video yang ditampilkan. Luar biasa Ibu. Oke, dari rangkaian pembelajarannya nanti, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Area pengembangannya mungkin di operasi itu saja, di operasi belahannya saja. Kemampuannya ya? Kemampuan anak mengoperasikan tubuh belahan, agar bisa mereka menerapkannya di kehidupan mereka sehari-hari. Oke, baik Ibu. Jadi tadi strateginya sudah Ibu ceritakan, area pengembangannya, tujuannya sudah saya catat semua. Kita akan lihat nanti pelaksanaannya di kelas Ibu Tina. Berhubung waktu istirahat juga sudah mau habis, Ibu sudah mau masuk ke kelas. Mungkin Ibu akan melakukan persiapan dulu. Ya, betul. Ya, oke, saya juga akan membuat catatan-catatan sedikit nanti apa saja yang harus saya amati di kelas Ibu. Terima kasih ya Ibu atas kesediaan waktunya. Nanti saya akan menyusul ke kelas Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai acara ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Acara dimulai. Selamat pagi, alhamdulillah. Baik, sekarang sebelum kita memulai, ada temannya yang nggak masuk nggak hari ini? Masuk semua? Masuk semua? Masuk semua. Itu yang Andi jadi pindah ya? Oke. Baik, alhamdulillah kalau sudah masuk semua. Sebelum kita ke materi, hari ini kita belajar matematika. Oke, karena awal pelajaran, karena memulai pelajaran, kita harus semangat ya. Semangat? Semangat? Teguh semangat? Oke, baik. Tuh sudah semangat pagi yang luar biasa. Nah, baik ya. Hari ini kita belajar tentang bilangan bulat negatif. Tapi sebelum masuk ke materi, Bunda mau tanya, sudah ada yang tahu belum apa itu bilangan bulat negatif? Kira-kira kalau angka tahu tidak kalian? Contohnya, angka 1, angka 2. Nah, dari bilangan itu, dari angka-angka itu, ada yang namanya angka positif dan ada angka negatif. Angka negatif itu biasanya dikasih tanda apa?
Min, bagus. Siapa sayang namanya? Vivin. Ada tanda min. Jadi bilangan bulat negatif itu kita tambahkan saja dengan angka tersebut dengan tanda min. Artinya negatif. Ada yang tahu pengertian dari bilangan bulat negatif? Belum? Baik. Nah, di hari ini tujuan Bunda mengajarkan kalian tentang bilangan bulat negatif. Yang pertama itu adalah kalian bisa mengetahui definisi apa itu bilangan bulat negatif. Kemudian kalian juga bisa mengetahui sifat-sifatnya. Sifat-sifat bilangan bulat negatif. Dan selanjutnya bagaimana operasi penjumlahan bilangan bulat negatif serta contoh dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tadi sudah ada yang menyebutkan angka Bunda, ada angka 1 dan di angka 1, 2, 3 itu kalau negatif, bilangan bulat negatif ditambahkan dengan lambang min atau negatif. Baik, apa itu bilangan bulat negatif? Coba baca sama-sama. Negatif 1, penyebutannya juga harus ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Bilangan bulat negatif memiliki sifat berlawanan dengan bilangan bulat positif. Iya, itu dia. Bilangan bulat negatif itu adalah bilangan yang kurang dari 0. Kalian bukan mungkin ya, kalian dari kelas 3 sudah belajar tentang garis bilangan. Sudah belajar itu? Sudah. Di garis bilangan itu biasanya di tengah-tengahnya ada angka apa? Ada angka 0 di garis bilangan. Di sebelah kirinya negatif atau positif? Ini ya, ada garis bilangan. Di tengah-tengahnya adalah angka 0. Bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif ada di antara sini. Kurang dari 0, artinya di sini ada bilangan negatif, angka negatif 1. Di sini negatif. Selanjutnya yang sebelah kanan ini positif, yang ini negatif. Jadi itu ya, di garis bilangan. Setelah kalian mengetahui arti dari angka bilangan bulat negatif, sekarang kalian harus tahu apa sifat-sifatnya. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Penjumlahan bilangan bulat negatif bersifat komutatif. Artinya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dia hanya komutatif itu hanya berpindah tempat. Nanti kalau penjumlahan komutatif itu hasilnya pasti masih sama. Kemudian yang kedua bersifat asosiatif. Penjumlahan bilangan bulat negatif bersifat asosiatif. Artinya buka kurung itu ya, A ditambah B ditambah C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung.
Kemudian yang ketiga dia identitas. Penjumlahan bilangan bulat negatif memiliki elemen identitas yaitu adalah 0. Dan terakhir invers. Setiap bilangan bulat negatif memiliki lawan atau invers yaitu bilangan bulat positif yang sama. Jadi dia punya pasangan negatif 1 pasangannya dengan positif 1. Negatif 2 pasangannya dengan positif 2. Batas ini dari pengertian tadi sampai ke sifat-sifat. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Hendra? Enggak, sebatas ini paham atau belum? Paham? Insya Allah Bunda paham. Jadi sekarang sudah tahu apa itu bilangan bulat negatif? Sudah tahu? Apa tadi bilangan bulat negatif? Bilangan bulat yang kurang dari 0. Oke, bagus, tepuk tangan dulu untuk itu. Semangat, tepuk tangannya, semangat dong. Nah, kalian ngantuk? Udah dikasih tepuk semangat masih juga ngantuk? Baru belajar. Batas ini sudah ya? Kita lanjutkan. Nah, ini dia contoh. Negatif 5 lebih besar 0 atau negatif 5? 0. Sekarang negatif 3 mana lebih besar dengan 5? 5 yang besar. Positif yang lebih besar. Sekarang kalau 5 dengan 0 besar mana? 5. Negatif 5 dan 1 positif 1 ya, sebutkan positif 1. Positif 1 lebih besar dari negatif 5. Paham sekarang? Jadi mau dia negatif 100 lebih besar mana dengan angka 1? Lebih besar 1. Ada di berita itu suhu udara di Cina, suhu udara ya di Indonesia pasti menggunakan ada dia derajat dan ada menggunakan positif dan negatif. Kalau di Cina suhu udaranya negatif 4 derajat Celcius, artinya dingin ya, bagus. Kalau kita normalnya berapa kalau di Indonesia? Positif apa negatif kita? Positif karena kita tidak ada salju, tidak ada di dingin. Kenapa kita positif? Karena kita disebut dengan negara tropis. Iya, bagus, tepuk tangan lagi. Itu yang Bunda mau. Pada saat Bunda tanyakan, kalian menjawab. Artinya kalian sudah paham. Bagus. Ya. Nah, di sini penggunaan penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya ada dalam menggunakan suhu. Pengukuran suhu di bawah 0 menggunakan bilangan negatif. Yang kedua, orang berdagang. Mungkin kalian pernah ke pasar, ke warung, atau kalian saja jualan. Saya mau jualan es tapi saya hitung dulu untung rugi saya. Modal saya nanti 50.000, saya jual 1.000 ada 10 bungkus. Jadi untung sudah ada lagi? Ada untung tidak? Enggak ada untung. Rugi. Nah, dihitung-hitung itulah bisa menggunakan penerapan bilangan bulat negatif dan positif. Penghitungan untung dan rugi dalam bisnis atau keuangan dapat menggunakan bilangan bulat negatif. Tadi rugi, kalau sudah rugi itu kita sudah menggunakan bilangan bulat negatif karena udah rugi, pasti min ya hitungannya. Modal saya 50.000, saya buat 10 bungkus, jualnya 1.000. Dapatnya 10.000. Rugi kita berapa? 40.000. Jadi negatif 40.000.
40.000 sudah. Baik. Penerapan yang ketiga itu adalah elevasi geografis. Apa itu? Penentuan ketinggian tempat di bawah permukaan laut menggunakan bilangan bulat negatif. Kalian juga pernah baca berita, lihat majalah, baca majalah. Kedalaman laut mencapai minus 100 meter dari permukaan laut ketinggiannya itu ya. Jadi penggunaan bilangan bulat negatif itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga pasti di sekolah ini pasti menggunakan bilangan bulat negatif. Saya punya pena 3 tadi bawa dari rumah. Terus sampai di sekolah hilang 1. Sudah bilangan bulat negatif. Jadi artinya sudah negatif 1 pena. Jadi sudah menggunakan bilangan bulat negatif. Saya punya buku tadi lembarannya ada 50 lembar. Pas saya hitung lagi ada 20 lembar. Udah berkurang. Nah, jadi bilangan itu, angka-angka itu bilangan bulat negatif, nanti positif, kedepannya materi selanjutnya itu kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Batas ini ada yang ingin ditanyakan? Kenapa? Ngantuk? Ngantuk? Enggak? Kita ketepuk semangat lagi, bukan, kita ice breaking lagi yang ini, yang kemarin. Bagaimana? Ya, berdiri semuanya, berdiri. Siapa yang memimpin? Koendra lagi, kan yang lain ada. Ayo sayang. Enggak apa-apa sayang, enggak apa-apa. Ayo. Dengarkan ya perintahnya. Oke, 1, 2, 3. Berputar-putar. Yang itu. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Berlompat-lompat. Hop, hop. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Berputar-putar. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Bertepuk tangan. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Bertepuk tangan. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Katakan hore. Hore. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Katakan hore. Hore. Oke. Sekarang udah, konsentrasinya udah? Udah. Jadi buat bertanya-tanya itu ya game kita. Kita lanjutkan materinya. Nah, setelah materi dari awal sampai ke operasi, kemudian sampai ke penerapan kehidupan sehari-hari, selanjutnya kita akan membuat kelompok. Baris ini 1, 2, 3, 4. 4 orang ya. Boleh? Meja, kursinya diputar ke mejanya boleh? Kursinya ya, kursi yang depan. Yang depan. Hah? Boleh. Yang ini kamu gabung sini sayang. Yang ini ke sini. Yang ini hadap ke sini. Boleh. Kita buat kelompok. Di dalam kelompok ini ada soal. Ya, biar kalian tahu cara mengerjakannya. Ya. Anggap saja negatif itu adalah hutang. Positif adalah modal. Sekarang Bunda ada modal 10. Kemudian positif 10 ya. Modal Bunda ada 10. Ditambah
itu adalah hutang. Hutang Bunda ada berapa? Ada satu. Walaupun dia ditambah 10 modal, kemudian ditambah negatif 1, berapa hasilnya? 9. Kenapa? Karena ada hutang jadi jawabannya negatif. Negatif apa positif? Positif. Bunda ada hutang 1. Modal Bunda ada 10. Sekarang kalau modal itu kan ada, itu sama-sama hutang apa bukan di soal nomor 1? Sama-sama. Hutangnya bertambah atau berkurang? Bertambah, sama-sama hutang. Negatif ditambah hutang ditambah hasilnya pasti hasilnya positif atau negatif? Negatif. Baik, sudah paham sekarang? Hadap sini, ngadap ke sana. Kamu gabung sini sayang, kelompoknya. Bawa kursinya ke sini. Buat di satu kertas lembar saja, tulis nama kelompoknya. Ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 soal. Yang mana-mana Bun? Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 soal. Tulis di kertas lembar, kemudian nanti ada nama kelompoknya di depan. Satu orang nulis, yang lain menjawab. Misalnya bagi ini orang 5 nih. Kamu jawab 5 soal. Kamu jawab 5 soal. Ini 5 soal, 5 soal, 5 soal. Kan mudah cepat kan? Jadi berbagi, bukan hanya satu orang. Sayang, paham nggak perintahnya? Silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi. Ayo. Bunda kasih kebebasan nomornya. Jangan berpatokan dengan Bunda kasih nomor ini ya. Yang ini susah. Saya mau yang ini dulu 1. Boleh. Jadi bebas kalian menentukan nomornya. Kenapa Bunda tidak berikan nomor di sini? Agar kalian bisa memilih yang mana soal yang lebih mudah dikerjakan. Ya, silakan kalian kerjakan. Bunda kasih waktu 10 menit, 15 menit. Silakan diskusi ya. Nomor 6 kan? Nomor 6 ditambah 7 sama dengan 3. 3 dah. Yang di atas dulu. Nggak perlu dicontoh Bunda. Bunda itu kan ketiknya di sini, tambahnya boleh di sini, Bunda. Sini, ya. Iya, nggak apa-apa, langsung aja. Ini hutang, ditambah hutang, hutang tambah hutang, pasti hutang bertambah kan? Jadi ini isinya positif apa negatif? Negatif, mana negatifnya? Nah, ya. Udah bisa kan? Bisa? Nah, lanjutkan. Ada yang nggak ngerti? Ada? Udah paham semua? Kalau positif nggak perlu dibuat tambah. Maksud Bunda itu kan karena ketikannya ini nggak apa-apa di sini. Ini hutangnya 10, modalnya ada 7.
kelompok nanti kamu boleh jawab yang nomor 1, 2, 3, boleh? Boleh, silakan. Maju. Hah? Iya, boleh pakai kertas dulu. Satu-satu kelompok sayang, satu kelompok dulu. Boleh di sini. Boleh ngadap ke sana. Ngadap sana sayang. Baris. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan. Perkenalkan dulu nama kelompoknya, hasilnya. Sini maju dikit, jangan nyudut. Nah, ngadap ke sini. Miring nggak apa-apa, miring. Sini sayang, geser. Nah, perkenalkan dulu nama kelompoknya, bagaimana kalian diskusi, dan hasilnya berapa. Yang lain, halo. Hai. Yang lain koreksi ya, kita koreksi sama-sama. Betul atau tidak jawabannya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan kami kelompok. Saya Bermutia Lutfi Safika, Azhara Silarama, Bilqis Adela Azhara, Hanifah Fauzia Azhara. Nah, ya. Yang teman satu lagi siapa namanya? Hanifah Fauzia Azhara dan Bilqis Adela Azhara, Azhara Silarama. Bicara, yang satu lagi siapa namanya sayang? Ayo bicara. Sini kami menyampaikan hasil diskusi kami. 1. 9 tambah 3 sama dengan 12. Betul tidak soal nomor 1? Tepuk tangan. Lanjut. Nomor 2, 9 tambah 7 sama dengan 16. Betul, 9 ditambah 7, 16. Oke, lanjut. Nomor 3, negatif 7, positif 1 sama dengan min 6. Negatif 6. 6. Betul atau tidak negatif 6? Iya. Tepuk tangan dong. Ayo lanjut. Nomor 4, negatif 10, positif 4 sama dengan negatif 6. Betul tidak? Iya. Coba sekarang yang teman satu lagi. Ayo bicara sayang. 5. Betul? Ditambah 7 sama dengan negatif 3. Betul? Oke. Lanjut. Nomor 7. Bisa berapa? Negatif 2 ditambah positif 5 sama dengan positif 3. Oke, betul tidak? Tepuk tangan dulu. Mana yang lain jangan ngobrol. Perhatikan diskusi teman-temannya. Negatif 9 ditambah positif 3 sama dengan negatif 6. Iya. Negatif ini kan yang kurang ini kan. Negatif 5 ditambah positif 9 sama dengan positif 4. Iya, betul. Negatif bentar. Negatif 2 ditambah positif negatif 8. Min. Iya, negatif 8. Min negatif 8 sama dengan negatif 10. Iya, betul. Lagi. Siapa lagi Mutia lagi? Lanjut sayang, lanjut. Tadi kami saling berhitung, ada yang nulis, ada yang mikir. Oke. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik.
Dari presentasi teman-teman kalian tadi, Bunda mau tanya, ada berapa soal yang salah? Ada 2 soal? Tolong diperbaiki ya sayang ya. Yang lain yang belum boleh selesaikan nanti. Besok kumpulkan ke Bunda boleh? Nah iya, istirahat. Udah capek. Baik, itu tadi hasil kita. Sudah kita ya, boleh kembali ke posisi masing-masing. Sudah? Kalau sudah, sebelum mengakhiri materi tadi, Bunda mau tanya. Bunda mau tanya sudah ya? Apa kesimpulan dari materi kita? Bisa kita tarik kesimpulan. Apa? Siapa yang mau menjawab? Apa itu bilangan bulat negatif? Boleh tunjuk tangan? Ayo tunjuk tangan sayang, tunjuk tangan. Ya silakan. Apa bilangan bulat negatif? Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang kurang dari 0. Iya, betul? Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Baik, sekarang dalam kehidupan sehari-hari dapat kita terapkan, ada 3 tadi ya. Kemana saja kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Suhu, perdagangan, pengukuran permukaan lah, kedalaman lah, laut dari permukaan. Nah, dari materi hari ini, apa menurut kalian? Apakah ada kesan? Bagaimana perasaan kalian pada hari ini belajarnya? Senang? Senang? Menarik? Luar biasa? Oke. Untuk kita semua, tepuk tangan dulu untuk hari ini. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang bilangan bulat positif. Silakan kalian buka buku di rumah, buka internet, HP jangan hanya digunakan untuk game, tetapi gunakan untuk belajar. Kita ambil positifnya, kemudian berbijaklah kalian dalam menggunakan gadget atau HP. Baik, untuk mengakhiri materi hari ini, Ketua kelas Hendra, boleh berdoa dulu sayang. Menurut agama masing-masing saja ya. Oke, silakan Hendra. Terima kasih materi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Tina. Silakan masuk Ibu duduk. Siang. Siang.
Alhamdulillah ketemu lagi kita Ibu ya. Tadi sudah ketemu di kelas dan sekarang kita akan ada refleksi sedikit dari kegiatan pembelajaran tadi. Baik Ibu Tina, langsung aja ya. Kan karena kita udah dari tadi ya. Saya lihat Ibu Tina juga sudah terkuras tenaganya. Oke, saya ingin menanyakan dulu nih pendapat Ibu Tina setelah melakukan pembelajaran tadi. Apa yang Ibu Tina rasakan? Yang saya rasakan luar biasa ya, luar biasa, semangat, pokoknya semangat intinya. Oke. Jadi dari pembelajaran tadi yang sudah kita lakukan, yang sudah Ibu lakukan, yang sudah saya lihat di kelas, menurut Ibu apakah kegiatan pembelajaran tadi sesuai dengan rencana yang Ibu sampaikan di pagi tadi? Sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Walaupun nanti ada kendala-kendala, kesulitan sedikit. Oke, jadi sesuai ya Ibu. Nah, dari kesesuaian yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa hal yang menurut Ibu, ini membuat saya rasa puas sekali dengan pembelajaran? Hal yang membuat saya puas itu hasilnya. Hasil yang seperti apa? Hasil yang memang saya harapkan yang dari awal, bahwa materi yang saya sampaikan itu masuk kepada anak, kemudian adanya timbal balik, adanya stimulus dari anak yang bisa respon, bukan hanya fokus pada saya, tetapi fokusnya lebih ke murid. Jadi anak-anak komunikasi dua arah dengan Ibu bagus ya, tadi yang Ibu rasakannya. Oke. Selain hal yang memuaskan, pasti tadi Ibu ada merasa sesuatu yang aduh masih kurang ini, saya harus lanjutkan, harus tingkatkan nanti. Apa itu? Ada. Mungkin di pemberi semangatnya, di ice breaking, karena ada tadi di awal-awal itu anak ada yang ngantuk kayak gitu. Karena pelajaran matematika kan memang kadang ada separuh anak itu memang membosankan, tapi pas mungkin nanti di pemberi semangat anak-anak di sana yang lebih kurang. Oke, jadi nanti Ibu akan lebih melakukan tindakan yang lebih tepat untuk menyemangati anak seperti itu ya Bu. Nanti akan dipilih. Baik. Kalau tadi ketika pagi tadi kan Ibu merasa bahwa anak akan ada kesulitan ini. Nah, tadi yang Ibu temui kesulitan apa di kelas yang ditemui anak? Kalau kesulitan ada, walaupun tidak yang signifikan, yang pada saat saya awal-awal gitu ya. Kesulitannya pada saat operasi penjumlahan ada masih separuh ada anak yang masih bingung pada saat penjumlahan negatif dan positif. Mungkin kebingungan hanya bingung sedikit itu saja. Bu, bingung tanda kayaknya ya. Iya. Positif, negatif, mana yang harus berlebih, mana yang harus kurang. Oke, saya juga tadi melihat ada seperti itu. Nah, kalau Ibu sendiri, kan tadi kesulitan Ibu sendiri apa nih dalam pembelajaran tadi yang Ibu rasakan? Kalau untuk kesulitan saya sendiri itu mungkin pada saat penyusunan materi ya, karena materinya banyak, kemudian waktunya, kalau matematika itu kan sebenarnya butuh waktu yang panjang menjelaskannya. Jadi kesulitan saya pada saat penyusunan materi, di mana materi itu harus sesuai dengan waktu, harus tepat waktu lah. Pada intinya itu. Jadi ketika pembelajaran tadi itu terjadi ya, Ibu memanajemen waktunya agak sulit ya ketika di kelas tadi. Oke, baik Ibu. Nah, apakah ada alternatif yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi manajemen waktu tadi yang sulit Ibu lakukan? Mungkin untuk alternatifnya nanti ambil materinya yang pokok-pokok saja, kemudian mungkin nanti kalau tadi kan ada pelaksanaan kelompoknya, itu lebih dipersingkat waktunya, kemudian soal yang diberikan juga mungkin akan lebih sedikit lagi. Tadi mungkin soalnya kebanyakan. Oh, berarti Ibu akan membagi lagi materinya ya, tidak sekaligus seperti itu ya. Oh gitu. Jadi untuk selanjutnya dipersempit seperti itu. Oke, baik Ibu. Kalau dari tadi kan kita sama-sama akan melihat bagaimana kegiatan belajar itu. Jadi saya sendiri melihat Ibu tadi di kelas itu sudah banyak yang bagus seperti itu. Jadi ada kekuatan-kekuatan tersendiri yang Ibu munculkan, ya kan? Ibu ingat tidak ketika anak-anak sedang diskusi, apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan pada saat anak-anak diskusi itu saya memantau langsung ke meja, bertanya apakah ada
kesulitan, kemudian apakah ada kendala pada saat mereka melakukan diskusi tersebut. Iya, jadi Ibu datang ke siswa ya, datang ke siswa untuk memantau. Jadi kegiatan diskusinya bisa berjalan dan siswa juga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, untuk tindak lanjut dari kegiatan ini, Ibu sudah tahu kekuatan Ibu tadi, Ibu sudah tahu juga kekurangannya apa. Apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya untuk melakukan pembelajaran? Ya, rencana tindak lanjutnya mungkin lebih ke nambah kuis. Di dalam kuis itu icebreaking, mungkin kita bisa ke kuis saja untuk soalnya. Jadi itu bisa lebih jadi penguatan ya. Jadi penguatan sekaligus penyemangat anak kalau kita latih dengan kuis kan. Kemudian anak bisa juga lebih mengerti materi, kuisnya sesuai dengan materi. Mungkin itu saja. Baik, jadi dari rangkaian kegiatan kita tadi, Ibu bisa tahu ya rencana tindak lanjut Ibu, di mana kelemahan yang harus Ibu kuatkan seperti itu. Jadi ini mulai akan dilaksanakan rencana tindak lanjutnya kapan kira-kira Ibu? Mungkin kalau untuk kuis secepatnya ya, secepatnya untuk materi-materi, tetapi belum semua materi. Nanti ada beberapa materi, tapi secepatnya akan saya usahakan untuk tindak lanjut. Kalau boleh saya minta Ibu untuk mengungkapkan lagi nih, Ibu sebutkan lagi apa saja yang menjadi kekuatan Ibu, apa yang menjadi kelemahan Ibu, dan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya. Boleh, silakan. Baik, untuk kekuatan saya itu semangat anak, kemudian semangat saya sendiri dari pribadi itu kekuatan saya. Kalau kesulitannya, kekurangannya itu tadi di manajemen waktu. Kemudian apalagi tadi Bu yang Rencana ke depannya? rencana ke depannya lebih ke penambahan materinya, lebih ke permainan berpihak pada anak. Jadi ini fokus kepada anak. hal tersebut yang akan Ibu lakukan ya di masa yang akan datang supaya pembelajaran Ibu menjadi lebih maksimal. Baik Ibu, luar biasa sekali. Bagaimana Ibu perasaannya setelah kita melakukan serangkaian kegiatan dari prasupervisi, observasi, kemudian apa setelah observasi apa yang Ibu rasakan di diri Ibu sekarang? Pencerahan ya, yang pastinya. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya bahwasanya di dalam memajukan sebuah pendidikan itu bukan hanya fokus kepada guru, tetapi juga harus fokus kepada murid. Kemudian saya juga dapat masukan-masukan dari Ibu Muli yang bisa saya terapkan ke depannya nanti pada saat pembelajaran selanjutnya. Oke, jadi masukan-masukan itu sudah kita bicarakan di awal ya Ibu, sebelum kita masuk ke dalam kelas supervisi, kita sudah berdiskusi ya tentang RPP-nya dan segala macamnya sehingga Ibu menerapkan pembelajaran itu di kelas seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kerjasama Ibu, kesempatan Ibu yang Ibu berikan kepada saya untuk melihat pembelajaran Ibu di kelas. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi, kita bisa saling melengkapi. Mungkin suatu saat Ibu yang akan masuk ke kelas saya untuk melihat pembelajaran saya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Ibu ingin melanjutkan menilai kegiatan siswa tadi, Ibu bisa melanjutkannya kembali. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.